Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab fil iman bisifatillahi wa asma'ihi. Bab tentang mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Kita sudah sampai pada waktu itu pada firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, surat Ali Imran ayat 28 sampai ayat terakhir. Itu yang kita berhenti di akhir kajian 2 minggu yang lalu. Tapi kita mau baca dari awal untuk mengingatkan kembali ucapan Imam Ibnu Abi Zamanin tentang kaidah dan akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan sifat Allah dan nama-nama Allah. Qala Muhammad, yaitu Imam Ibnu Abi Zamanin, wa'lam anna ahlal ilmi billah wa bima ja'at bihi anbiya wa rusuluhu yarawnal jahla bima lam yukhbir bihi tabaraka wa ta'ala nafsihi ilman wal ajza amma lam yad'u ilaihi imanan. Ketahuilah sesungguhnya para ulama, yaitu ulama yang paham tentang Allah, ya, makanya dikatakan si an alal ilmi billah, bukan sekedar ulama, ya, ulama urusan dunia bukan, namun ulama yang memahami agama Allah, yang beriman kepada Allah, yang paham tentang nama-nama dan sifat Allah yang Allah kabarkan dalam firman-Nya, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Ini yang dimaksud dalam kategori anna ahlal ilmi billah. Ketahuilah sesungguhnya para ulama yang paham tentang Allah, yang beriman kepada Allah, dan yang beriman kepada apa yang dikabarkan oleh para nabinya, para rasulnya. Mereka para ulama tersebut yaronal jahlah, mereka berpendapat al-jahlah,
yaitu tidak mengetahui apa yang tidak dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya. Mereka berhenti kemana Al-Quran dan Sunnah berhenti. Mereka diam ketika Al-Quran dan Sunnah Rasul diam. Terutama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berkaitan dengan kaifiyatu sifatillah. Bagaimananya sifat Allah. Ketika Al-Quran dan Sunnah tidak mengabarkan tentang bagaimananya sifat Allah, mereka diam. Wal kaifu majhul. Demikian pula yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka mereka pun tidak berkata apa-apa. Ini kata Imam Ibn Abi Zamanin, akidah Ahlussunnah, kaidah Ahlussunnah, sebagaimana yang sudah sering kita nukilkan dari ucapan Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita Ahlussunnah berputar kemana sunnah itu berputar. Sunnah Rasul diam, kita diam. Sunnah menetapkan, kita tetapkan. Sunnah menafikan, kita nafikan. Inilah Ahlussunnah yang sejati. Demikian pula mereka para ulama Ahlussunnah yarawnal ajza, lemah, tidak bisa menyampaikan apa yang memang tidak disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa annahum innama yantahuna min wasfihi bisifati wa asma'ihi ila haitsu intaha fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi. Beliau menegaskan lagi kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang nama dan sifat Allah. Ahlussunnah, ulama salaf, mereka berhenti kepada apa yang Al-Quran dan Sunnah itu berhenti kepadanya dari mensifati Allah atau dari menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau diungkapkan dengan ungkapan yang lain yang sudah masyhur di kalangan ulama Ahlussunnah, seperti yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya At-Tauhid, yaitu isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi min asma'i wa sifatihi au ma asbatahu lahu Rasul sallallahu fi sunnatihi as-sahihah min ghairi tamtsilin wala takyifin wala ta'rifin wala ta'til. Akidah Ahlussunnah tentang nama dan sifat Allah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya di dalam kitabnya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya, tanpa ditakrif dan tanpa dinafikan. Sekali lagi, ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Abi Zamanin dan juga ulama-ulama Ahlussunnah yang lain. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya At-Tauhid, Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, sama. Akidah mereka, kaidah mereka, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, namun satu maknanya tadi, amirruha kama ja'at, tetapkan sesuai dengan dohirnya. Ini sekali lagi kaidah Ahlussunnah. Kemudian Imam Ibn Abi Zamanin menyebutkan beberapa contoh sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk permisalan saja. Artinya beliau tidak menyebutkan semua nama dan sifat Allah. Ini hanya sekedar contoh-contoh saja yang wajib ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh setiap muslim dan muslimah. Di antaranya firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ini sudah kita sampaikan, Ahlussunnah menetapkan sifat wajah bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Allah lebih tahu tentang dirinya dari siapapun. Maka jangan ngeminteri Allah. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengabarkan tentang dirinya, dia memiliki sifat wajah dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Demikian pula dalam surat
Ar-Rahman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Rabbmu. Ahlussunnah menetapkan sifat wajah bagi Allah tanpa diserupakan dengan wajah makhluk, tanpa dibayang-bayangkan bagaimana wajahnya. Ini yang kita maksud tadi dari ucapan Imam Ibn Abi Zamanin, berhenti kemana Al-Quran dan Sunnah itu berhenti. Al-Quran hanya mengatakan Allah punya sifat wajah. Ya, illa wajha wa yabqa wajhu rabbika. Tapi Al-Quran tidak menceritakan, menjelaskan bagaimananya wajah Allah. Maka Ahlussunnah demikian. Berhenti kemana Al-Quran itu berhenti. Al-Quran hanya mengatakan Allah punya wajah. Ya sudah, Ahlussunnah mengatakan Allah punya wajah. Adapun bagaimananya, kita lemah, tidak bisa menjelaskannya karena Al-Quran tidak menjelaskan. Inilah sekali lagi akidah dan kaidah Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat. Berhenti kemana Al-Quran itu berhenti atau kemana Sunnah itu berhenti. Kemudian disampaikan juga firman Allah, kul aysya'in akbaru syahada kulillah syahidum baini wa bainakum. Katakanlah, aysya'in, apa yang paling akbaru syahada, persaksian yang paling besar. Kulillah, katakanlah Allah. Ini sudah kita sampaikan berkaitan dengan kata-kata Allah itu syai', Allah itu sesuatu. Iya, Allah yang mengatakan demikian. Kul aysya'in, apa sesuatu yang paling besar persaksiannya. Kulillah, ya Allahu ya akbaru syai'in syahada. Dan ini sudah kita sampaikan, Imam Bukhari juga menyampaikan ayat ini dalam kitab ya At-Tauhid dari Sahih Bukharinya. Dan ini kalau mau dibahas lagi, yang disandarkan kepada Allah itu ada 3, yang berupa nama, berupa sifat, dan al-khabar. Kalau nama dan sifat ini tauqifi, harus berdasarkan nas, ayat atau hadis. Bagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, nasifullah bima wasafa binafsahu au bima wasafa bi rasul sallallahu la natajawazul kitab wa sunnah. Kita mensifati Allah dengan yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh Rasulnya, dan kita tidak bisa melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bab asma wa sifat. Namun babul khabar ausa min babil asma wa sifat. Kata para ulama, bab tentang mengkhabarkan tentang Allah itu lebih luas. Contoh yang sering kita sampaikan, Allah sani'ul alam. Sani' dalam bahasa Arab artinya yang membuat. Kata-kata Allah sani' nggak ada dalam ayat. Yang ada Allah khaliq, Allah rabbul alamin. Tapi kata ulama tidak apa-apa mengatakan Allah sani'ul alam. Ya, yang penting di situ tidak ada celah negatif, makna yang negatif dari kata-kata tersebut. Paham? Paham enggak? Ya, sekali lagi, kata-kata sani' itu min babil khobar, bukan nama Allah, bukan sifat Allah, namun mengabarkan tentang Allah yang membuat alam. Sekali lagi, ini min babi khabar, sama dengan kata-kata Allah syai'. Ya, meskipun memang ada ayatnya, cuma ini min babil khabar, bahwasanya Allah itu sesuatu, namun tidak sama dengan yang lainnya. Ini karena apa? Ada kaidah yang lain, kalau nama itu ada sifat-sifatnya, sedangkan syai' tidak ada. Ya, sekali lagi dalam artian Allah lahul asmaul husna. Ya, sekali lagi babul khabar tidak harus ada ayatnya, ada hadisnya, namun yang penting maknanya tidak tercela. Allah sani', ya Allah syai', Allah ja'il, Allah yang menjadikan. Ya, sekali lagi ini min babil khabar. Kemudian yang kita sampaikan kemarin juga tadi ayatnya wa yuhadzirukumullahu nafsa, sekedar mengulang kembali apa yang dimaksud nafsah di situ. Hah? Zatullah, zatnya Allah. Ini juga sama. Kata-kata zat tidak ada dalam nas. Tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan ya kata-kata zat bagi Allah. Ini min babi apa? Al-khabar. Ya, meskipun kalau
Sinonimnya ada di sini, yaitu apa? Nafsahu. Allah mengingatkan kalian tentang dirinya, nafsahu. Nafsa di sini maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini berkaitan dengan penetapan tadi nama, sifat dan juga zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibahas lagi di situ juga ada penetapan nama Allah itu sendiri. Ya, itu adalah apa? Induk daripada al-asma'u al-husna. Kemudian kita sampai pada ayat berikutnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaan di situ, kembali kepada Nabi Adam alaihissalam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan kepadanya dari ruhi, ya, rohku. Di sini pembahasan yang paling utama sama dengan yang tadi, nafsahu, ya, di situ ada disandarkannya kata-kata roh kepada Allah, ya, mutakallim. Ya, di situ berkaitan dengan zat Allah. Ketika roh diidofahkan kepada Allah, ini bukan bagian dari sifat Allah, ya, namun ini pengidofahan disandarkannya makhluk kepada sang Khalik, seperti Abdullah, Naqatullah, Baitullah, ya, rumah Allah. Rumah bukan sifat Allah, masjid maksudnya di sini kan. Itu adalah apa? Namanya mudhof ilaih, Baitullah, rumah Allah. Dan itu dinamakan idhafatu tasyrif, untuk memuliakan masjid dinamakan Baitullah, disandarkan kepada Allah, rumah Allah. Untanya Nabi siapa? Saleh, dikatakan naqatallah, untanya Allah. Padahal itu untanya siapa? Namun ketika disandarkannya kepada Allah, itu memiliki makna li tasyrif, untuk memuliakan unta tersebut. Maka demikian pula di sini, ketika Allah ingin memuliakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan, dan aku meniupkan kepada Nabi Adam min ruhi, dari rohku. Roh di situ roh makhluk. Roh makhluk disandarkan kepada sang Khalik untuk apa? Memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Ini juga mirip dengan pembahasan Nabi Isa adalah ruhullah. Jangan gagal paham. Roh di situ adalah apa? Makhluk. Sebagaimana manusia punya apa? Roh. Rohnya manusia adalah apa? Makhluk. Ya, kalau kita ingat hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasul SAW menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, ketika sudah usia 120 hari, janin dalam perut seorang ibu, kata Rasul, yursal ilail malak, diutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian malaikat meniup ruh kepada apa? Janin tersebut. Roh di situ adalah apa? Makhluk manusia, makhluk jasad, dan rohnya juga apa? Makhluk. Maka demikian pula Nabi Isa itu adalah ruhullah. Maksudnya adalah apa? Sama dengan Nabi Adam, makhluk ciptaan Allah. Paham? Ini beda dengan akidah Nasarah yang meyakini Nabi Isa adalah bagian dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan yang pernah juga, mungkin pernah antum lewati hadisnya, Rasul mengatakan dari hadis Ubadah bin Samit, man syahida alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasul wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah, kalimat Allah. Ini bukan berarti Nabi Isa adalah apa? Sifat Allah. Namun sebagaimana kata para ulama,
kana Isa bikun walaysa huwa kun walakin bikun kana. Nabi Isa itu tercipta dengan kalimat Allah kun. Paham? Walaysa huwa kun. Nabi Isa bukan kalimat kun itu. Paham? Namun dengan kalimat kun itulah Nabi Isa tercipta. Paham? Paham enggak? Ya nggak paham, nggak apa-apa, tanya. Kurang jelas, ana jelaskan lagi. Mumpung pas ini harinya. Ya, Nabi Isa itu adalah apa? Makhluk ciptaan Allah, bukan sesembahan, bukan Tuhan. Dan sudah Allah kafirkan orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihi assalam. Nabi Isa itu makhluk manusia, bukan Tuhan. Ya, sekali lagi Allah ketika menciptakan Nabi Isa, Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah Nabi Isa. Bukan Nabi Isa itu kalimat kun. Kun itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Nggak ada sifat Allah yang makhluk. Paham? Sekali lagi ada ungkapan yang indah dari ulama, kana Isa bikun. Nabi Isa tercipta dengan firman Allah kun, jadilah. Walaysa huwa kun. Nabi Isa bukan kalimat kun itu. Ya, walakin bikun kana. Namun dengan ucapan Allah kun, jadilah, maka terciptalah Nabi Isa alaihi assalam. Maka demikian pula Nabi mengatakan waruhun minhu, dan bahwasanya Nabi Isa itu ruh dari Allah, bukan ruh sifat Allah. Namun ruh di situ maksudnya adalah apa? Ruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, kalau nggak salah dalam surat Al-Imran, coba lihat nanti, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Allah menciptakan. Adam, Nabi Isa itu makhluk. Allah yang menciptakan. Allah al-Khaliq. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan jadilah kun, maka jadilah Nabi Isa. Demikian pula dengan Nabi Adam alaihissalam. Makanya ini juga bantahan kepada orang Nasara ketika mereka mengapa menyembah Nabi Isa dengan alasan karena penciptaannya itu spesial, karena dia ada ibu namun nggak punya bapak. Allah mengatakan Nabi Adam lebih istimewa, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Paham? Ya, namun dua-duanya tidak berhak untuk diibadahi. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini wallahu alam disampaikan oleh Imam Ibn Abi Zamanin untuk menetapkan tadi zat Allah, Allah al-Khaliq. Kemudian juga membantah orang-orang yang meyakini roh Nabi Isa itu sifat Allah. Naudzubillah min dzalik. Ruhi di sini ruhun minhu itu penyandaran makhluk kepada sang Khaliq seperti Abdullah hamba Allah. Nah. Kemudian ayat berikutnya fa innaka bi ayunina, surat At-Tur 48. Ini berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Fa innaka bi ayunina fasbil li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ini mirip dengan kajian kita secara makna global pada kajian tafsir surat Al-Qalam. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil huti. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad terhadap hukum Rabbmu, jangan seperti sahibil hud, yaitu Nabi Yunus. Ya, ini dalam arti secara global, yaitu wajib bersabar ketika mendakwai manusia kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan. Kemudian Allah menghibur nabinya dengan kata-kata fa innaka bi ayunina. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad dalam pengawasan mata-mata kami. Di sini penetapan sifat ain bagi Allah.
Ya, dan Ahlussunnah sepakat mengatakan lillahi ainan. Allah memiliki kedua mata. Dan ini sudah pernah kita sampaikan. Imam Abul Hasan Asy'ari juga menetapkan sifat kedua mata bagi Allah dalam kitab Maqalatul Islamiyyin yang sudah kita lewati pembahasannya. Intinya Ahlussunnah menetapkan kedua sifat mata bagi Allah. Meskipun kalau di sini bentuknya apa? Nah, ayun. Ini sekedar yang paham bahasa Arab mufrad, musanna, jamak. Ini kalau yang belum bisa bahasa Arab, insya Allah bisa istifadah, mengambil faedah. Ainun itu satu mata. Ainani dua mata. Ayun jamak dari apa? Dalam ayat ini Allah mengatakan bi'ayunina. Bentuknya mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Ya, padahal tadi sepakat Ahlussunnah mengatakan Allah memiliki dua mata. Apakah bertentangan? Tidak. Ya, yang pertama, ulama Ahlussunnah menetapkan sifat kedua mata bagi Allah dari hadis yang kita lewati pembahasan Herbu kemarin, yaitu hadis tentang Dajjal, inna Dajjal awar wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dajjal memiliki kedua mata namun cacat, sedangkan Rabb kalian tidak cacat kedua matanya. Ini diambil dari kata-kata awar. Dajjal itu awar. Awar dalam segi bahasa Arab yang memiliki kedua apa? Mata. Paham? Dajjal itu punya dua mata namun cacat, sedangkan Allah tidak cacat kedua apa? Matanya. Paham? Jadi sekali kalau ditanya dari mana penetapan sifat kedua mata bagi Allah? Dari hadis apa? Ad-Dajjal. Paham? Nah, sekarang kok ayatnya berbentuk jamak, ayun. Katanya dua, musanna. Kalau musanna kan ainan. Ini sudah pernah kita sampaikan, namun tidak apa-apa kita ulang lagi, tapi lewat jawaban dari antum. Ada yang bisa menjawab? Nah, paham pertanyaannya? Paham enggak? Kok diem? Kenapa? Taib. Anak ulang pertanyaannya. Anak rasa ada yang bingung pertanyaan itu apa kok nggak bisa jawab. Ya, mungkin bisa. Taib. Kita ulang lagi. Kan kita sepakat, ulama sepakat mengatakan Allah memiliki kedua apa? Mata. Dari hadis apa? Dajjal. Sedangkan ayat ini mengatakan bi'ayun. Ayun itu jamak. Paham? Apakah ada kontradiksi? Tidak mungkin. Random. Karena ayat dan hadis wahyu dari Allah. Ya, sekarang bagaimana cara menjamakkannya? Maka kata-kata ayun itu bentuk jamak. Dan secara bahasa namanya jamak minimal berapa? Antum sholat berjamaah minimal berapa? 2. Sudah selesai masalah. Random. Ditambah dengan dalil ayat surat At-Tahrim. Ya, faqad saghat kulubukuma. Kulubun itu jamak. Kulub, kolbun, kolbani, kulubun. Namun Allah sandarkan kepada dua orang. Dua orang memiliki berapa hati? Yakin? Antum punya berapa hati? Atau nggak punya? Na'udzubillah. Taib. Kulubukuma. Kuma dua orang. Tapi Allah menggandengkannya dengan kulub. Kulub jamak. Kuma dua orang, musanna. Apakah bertentangan? Tidak. Karena tadi cara menjamakkan kulub jamak. Tapi minimal jamak itu berapa? 2. Kulubukuma, dua hati, dua orang. Paham? Yang nggak paham? Belajar lagi. Baik. Intinya ini juga untuk membungkam mulut-mulut ahli bidah. Ya, seperti yang pernah kita bantah salah satu lulusan dari Mesir sana yang mempersoalkan masalah pembahasan seperti tangan Allah. Nanti akan ada pembahasannya.
yang dia bingung bagaimana menjamakkannya, kan bentuknya beda-beda. Ini orang jahil murakkab, kalau nggak paham sebenarnya tanya, bukan malah apa? Menghukumi nas. Paham dong? Ya, apalagi juga menyinyiri Syekh Utsaimin yang terang-terangan dalam kitab Aqidah Wasithiyah menjelaskan pembahasan ini dengan terang benderang. Cuma itulah GBLK-nya ahli al-bidah. Paham dong? Padahal tadi cara menjamaknya gampang bagi yang sudah bisa bahasa Arab. Nah, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, intinya bi'ayunina itu jamak, namun ini enggak bertentangan dengan Allah memiliki kedua mata karena minimal jamak dua. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam ayat berikutnya walitusna'a ala aini. Ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika beliau dikintirkan di sungai, Allah mengatakan untuk Allah memelihara Nabi Musa alaihissalam di atas ya pengawasan mataku ala aini. Nah, ini cara menjamakkannya lagi. Ainun itu tadi bentuknya apa? 1, 2 atau 3? Hah? Jamak mufrad atau mutsanna? Mufrad. Loh, katanya 2 Ustaz. Kok ini bentuknya mufrad tunggal? 1. Maka kaidahnya mufrad yang tunggal ketika disandarkan kepada yang lain itu bisa bermakna banyak, lebih dari 1. Contohnya firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmat itu bentuknya 1. Ketika disandarkan kepada Allah, nikmat Allah, maka maknanya berarti apa? Ya banyak, buktinya lantuh suha. Kalian tidak bisa menghitungnya. Paham? Ini kaidah, tidak ada pertentangan antara tadi bentuk jamak, ain, musanna, dan mufrad. Dengan jamak tadi bisa dijamakkan karena mufrad ketika disandarkan kepada yang lain ini bisa berarti lebih dari 1. Ain di sini maknanya apa? Kedua mata Allah Subhanahu wa taala. Taib, intinya ya sudah, yang nggak bisa mufrad musanna bingung, yakini Allah punya kedua mata, selesai. Kalau mau mendalami lagi belajar bahasa Arab ya terlebih dulu. Taib. Kemudian Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Ya, tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat karena ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ini juga sama. Ya, Allah memiliki yadan, dan ini yang juga kita isyaratkan tadi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamin mengatakan walahu yadan. Allah memiliki kedua tangan. Yaitu sekali lagi akidah aslinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamin. Namun kelompok Asy'ariyah sekarang enggan untuk mengikuti sang imam yang kembali kepada ajaran salafus saleh, kembali kepada ajarannya Imam Ahmad, menetapkan semua sifat-sifat Allah, tidak hanya menetapkan 7 sifat saja. Nah, intinya penetapan sifat kedua tangan bagi Allah. Kalau ada yang nyinyiri, ada yang mengingkari dengan menabrakkan, loh kan ya redaksinya macam-macam, nggak bisa dikatakan Allah punya tangan, ya. Namun apa maknanya kekuatan dan sebagainya. Maka tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat tangan bagi Allah ada yang bentuknya tunggal, mufrad, musanna, dan jamak. Dan cara menjamakkannya apa? Sama dengan tadi. Contoh di sini, bal yadahu mabsutatan, dengan firman sabda Rasul, yadullahi mal'ah. Tangan Allah itu penuh dengan pemberian, yadullah. Nah, sekarang di murojaah sedikit. Ya, bagaimana menjamakkan bentuk tunggal yadullah dengan bentuk musanna. Ya, bal yadahu mabsutatan. Nah, silakan dijawab. Barusan kita sudah sampaikan dalam pembahasan mata Allah, kedua mata Allah.
Nah, man yujib, biar angkat-angkat dikit lah, nggak adem ayem. Nah, surah, nggak ada. Sahal. Paham pertanyaannya? Bagaimana menjamakkan redaksi yadullah dalam hadis bentuknya tunggal dengan baliyadahu bentuknya musanna. Apa mungkin ada pertentangan kontradiksi? Tidak mungkin. Ya, namun sekarang pertanyaannya bagaimana menjamakkannya? Sama dengan sifat al-ain tadi. Nah, surah. Biar nggak menyita banyak waktu. Jangan pura-pura nggak tahu. Nah, fadhal. Nah, kata-kata yadullah nggak bertentangan dengan bal yadahu karena bentuk tunggal ketika dimudhofkan disandarkan kepada yang yadullah, nikmatullah itu maknanya lebih dari satu. Paham? Di antaranya tadi yadullah disandarkan yad kepada Allah maknanya lebih dari satu, yaitu tadi yad dan dua. Demikian pula ada lafaz jamak ya dalam redaksi tangan Allah. Mimma amilat aidina. Bagaimana cara menjamakannya tadi? Jamak dikompromikan dengan musanna. Nah, apa tadi jawabannya? Jamak minimal dua. Apalagi ayatnya jelas faqad sagat qulubukum. Intinya wajib setiap muslim muslimah menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan lagi ya dalam ayat berikutnya surat Az-Zumar 67, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semuanya akan digenggam oleh Allah pada hari kiamat atau dalam genggamannya, wassamawatu matwiyatun biyamini, dan langit itu dilipat dengan tangan kanan bagi Allah. Ya, dengan tangan kanan Allah, sifat tangan kanan bagi Allah. Dan Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, wakil tayaday yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Adapun ada yang menyebutkan riwayat shimal, itu wallahu alam menurut sebagian ulama seperti Syekh Albani hadisnya syadz ya. Intinya kedua tangan Allah kanan sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh diselewengkan dari makna dohirnya. Apalagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah dan Rasulnya mensifati tangan Allah itu lebih dari 100 sifat. Seperti di sini, ya, Allah mensifati dengan kata-kata qabdatuhu. Bumi dalam genggaman Allah. Langit dilipat oleh Allah. Tangannya terbentang. Ini semuanya menunjukkan tangan yang hakiki sesuai dengan apa? Kebesarannya. Enggak sama dengan tangan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwilkan. Sebagaimana takwilnya kelompok Jahmiyah Mu'tazilah, sebagaimana kata Imam As-Sabuni dalam awal kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits, Ahl Jahmiyah Mu'tazilah mentafsirkan kedua tangan Allah dengan kedua kekuatan nikmat. Ini semuanya tahrif ala Jahmiyah al-Mu'tazilah. Ahlussunnah menetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Ya iblisu ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman surat Toha 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, aku mendengar dan aku melihat. Di sini ada 3 sifat bagi Allah. Sifat ya al-ma'iyah, kemudian sifat pendengaran dan sifat ru'yah, melihat. Ya, meskipun di situ kata-kata ma'akuma sudah mencakup asma'u wa arah. Dan sudah kita
pernah bahas dulu dalam kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah ketika membahas surat Al-Hadid, ya, ayat keempat, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata-kata bersama sepakat ulama tafsir dari kalangan salaf, di situ maknanya al-ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad juga, al-murad bihi al-ilmu wa huwa ma'akum. Di situ bersama dengan apa? Ilmunya Allah. Ini juga untuk membungkam, membantah alil bid'ah yang mungkin pernah di antara antum mendengar salah satu alil bid'ah, ahlul kalam, pernah bahkan melecehkan Allah. Kalau dikatakan Allah di atas langit, itu ya salah alamat. Na'udzubillah min dzalik. Ini mirip dengan Syiah Rafidhah yang mengatakan Jibril salah alamat ketika menurunkan Al-Quran kepada apa? Ini Syiah melecehkan malaikat Jibril, ini melecehkan Allah dengan kata-kata tadi, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika dia tidak mau mengimani Allah di atas langit, memakai syubhat ayat tadi. Kalau dikatakan Allah di atas langit, bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ini gobloknya apa? Ahli al-bidah. Ya, padahal tafsir ulama salaf jelas, wa huwa ma'akum, ilmunya Allah, bukan apa? Zatnya Allah. Zatnya Allah fis sama. Nggak ada pertentangan. Apalagi Allah menjamakkan sendiri antara zatnya di atas langit dan kebersamaan Allah dengan hambanya dalam surat Al-Hadid tadi. Ya, sekali lagi kata-kata al-ma'iyah di antara maknanya tadi ada al-ilmu, bukan zat Allah yang bersama apa? Manusia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Imam Ahmad, al-murad bi al-ilmu, karena awalnya ayat ibtada'ahu bil ilmi wa ayat ikhtatamahu bi al-ilmi, kata Imam Ahmad, Allah memulai dengan ilmu dan Allah akhiri dengan al-ilmu. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yaruju biha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu, ya sekali lagi, diantaranya dengan ilmunya Allah. Meskipun kalau mau diperinci lagi, kebersamaan Allah ada dua. Ya, kebersamaan yang umum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, entah yang kafir, yang mukmin, yang fasik, yang saleh, yang thaleh, semuanya bersama Allah. Yaitu apa? Allah mengetahui keadaan mereka, mendengar ucapan mereka, mengawasi mereka. Ini al-ma'iyah al-amah, kebersamaan Allah secara umum. Namun ada lagi al-ma'iyatul khasah, kebersamaan yang khusus. Ayatnya ini, ya, Allah bersama Nabi Musa, Nabi Harun. Artinya Allah menjaga, melindungi, ya, menolong mereka berdua ketika Allah mengutusnya kepada Fir'aun. Paham dong? Sekali lagi, tetap zat Allah ada di atas, namun Allah bersama hamba-hambanya, entah kebersamaan yang umum atau kebersamaan yang apa? Yang khusus. Ya, sekali lagi, itu nggak bertentangan dengan Allah fis sama. Kemudian ayat berikutnya yang berkaitan dengan sifat Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dan sudah kita sampaikan, Ahlussunnah mengatakan sifat Allah itu bisaut. Allah yatakalam bisaut. Allah berbicara dengan suara, dan itu secara makna zahir al-kalam. Ya, sebagaimana kata Al-Imam As-Sijzi ketika membantah orang-orang yang mengingkari Allah berbicara dengan suara, kata beliau, ijma' manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum munculnya tokoh-tokoh alil kalam, semuanya sepakat namanya bicara itu dengan apa? Suara. Kalau orang nggak bisa bicara dengan suara, namanya apa? Bukan orang yang berbicara, yang bisa bicara. Nah, sekali lagi, inilah kenyelenehan ahli al-bidah. Ya, Allah berbicara bisautin, dan itu ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, yahsyuruhum wa yunadihim bisautin.
Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar dan memanggil mereka bisautin dengan suara yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba, yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Kemudian itu ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, idza takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus samawati sautahu. Apabila Allah berbicara dengan wahyunya, menurunkan wahyunya, maka penduduk langit mendengar suara Allah. Sami ahlus samawati sautahu. Hadisnya riwayat Abdullah Mas'ud ini dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau, ya, Abdullah bin Imam Ahmad yang sudah pernah kita bawakan kitabnya di sini, kitab As-Sunnah. Imam Abdullah bin Imam Ahmad pernah bertanya, ya abati, inna qauman za'amu annallaha lamma kallama Musa lam yukallimhu bisautin atau bisautin. Wahai ayahku, ada sekelompok orang mengklaim ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak berbicara dengan suara. Maka beliau pun mengingkari ucapan tersebut dengan mengatakan, bal kallamahu bisautin. Bahkan Allah berbicara dengan Nabi Musa bisautin. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kalau ada pertanyaan silakan tulis di kertas. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmukumullah. Sekali lagi Ahlus Sunnah meyakini, mengimani Allah punya sifat al-kalam dan kalamullah bisautin dan dengan huruf. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi dalil-dalilnya tentang Allah yatakalam bisaut. Adapun Allah yatakalam biharfin sebagaimana dalam sabda Rasul, la aqulu alif lamin harf walakin alif harfun walam harfun wa mim harf. Nah, Allah berbicara dengan siapa yang Dia kehendaki. Dan ini salah satu perbedaan antara Ahlus Sunnah ya dengan Asy'ariyah. Meskipun sama-sama menetapkan sifat kalam, tapi kalau Ahlus Sunnah ulama salaf seperti tadi Abdullah bin Mas'ud, Imam Ahmad meyakini Allah yatakalam bisautin, sedangkan kelompok Asy'ariyah tidak. Kalamullah itu al-ma'nal qaim bin nafsi. Kata mereka, kalamullah itu kalau ya terjemahan secara bebasnya suara hati Allah. Ya. Makanya mereka mengatakan kalamullah ya itu ada dua, kalamun nafsi wa kalamul lafzi. Kalamun nafsi itu yang sebenarnya kalamullah, yaitu yang ada pada diri Allah, nggak ada yang tahu. Paham? Sedangkan kalamul lafzi itu ungkapan malaikat Jibril atau Nabi Muhammad yang berkaitan dengan kalamun nafsi tadi. Ya, ketika Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril nggak mendengar suara Allah. Namun Jibril otomatis sudah paham apa maksud Allah. Kemudian apa? Yang mengungkapkan Al-Quran malaikat Jibril. Makanya ketika ada kasus ya bapak tua ya qatalahullah yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad, mereka mengatakan itu akidah kami. Nggak salah. Benar. Bahwasanya memang Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad, bukan kalam Allah. Karena tadi kalam Allah ada dua. Paham? Yang asli itu yang ada pada diri Allah, nggak ada yang bisa mengetahui, nggak ada yang bisa mendengar. Sedangkan Al-Quran sekarang ini itu ungkapan, fotokopian dari kalam Allah, bukan kalam Allah yang asli. Paham ya? Ini sekali lagi, sebetulnya sama kata ulama dengan akidah Jahmiyah. Al-Quran apa? Makhluk. Ucapan Nabi Muhammad, ucapan malaikat apa? Jibril. Paham? Ini bedanya benar sama was umur. Jauh sekali ya antara akidah Ahlussunnah yang sejati dengan akidah mereka. Meskipun sama-sama mengatakan Allah punya sifat apa? Al-kalam. Kan antum masih hafal 7 sifat itu kan? Ya, di antara sifat kalam mereka menetapkan sifat kalam, cuma beda ya dalam apa? Perinciannya. Ya, bahkan mereka tadi sama sebetulnya dengan apa? Akidah Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, kalamnya Jibril, kalamnya apa? Makanya mereka ketika mendefinisikan Al-Quran, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi, intinya mereka mengatakan Al-Quran
hikayatun an kalamillah atau ibarat an kalamillah. Al-Quran itu ya hikayah adalah jiplaan atau fotokopian ya atau ibarat ungkapan, bukan aslinya kalamullah. Paham dong? Ya, adapun Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah bisautin wa harfin tadi. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ma'asal muslimin, Allah berfirman lagi, Allahu nurus samawati wal ard. Allah ya nur samawat. An-nur salah satu asmaul husna. Ya, kalau antum baca misalnya kitab Fikih al-Asmaul Husna kayak Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang kita sudah terjemahkan dengan yang lain, itu disebutkan salah satu al-Asmaul Husna An-Nur. An-Nur adalah apa? Termasuk nama Allah, dan makna An-Nur diantaranya kata ulama Al-Hadi, yang memberikan apa? Petunjuk. Nah, di sini ada penetapan nama Allah An-Nur. Kemudian disampaikan ayat berikutnya yang dikenal dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Ini kalau mau dijelaskan panjang lebar bisa sampai subuh. Banyak ulama yang menulis kitab khusus masalah tafsir ayat kursi atau ya makna dari ayat kursi, dari sisi keutamaannya, dari sisi kedudukannya, kapan dijadikan wirid zikir, ya, kemudian maknanya dari satu persatu. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat kursi ada 10 ya bagiannya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, dan seterusnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini kalau mau dibagi ada 10 bagian. Itu kalau diperinci tadi sampai apa? Baik. Intinya kalau ayat potongan ayat ini saja, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada 3 nama Allah. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, penetapan sifat ya, sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah. La ta'khudhu sinatu wala naum. Ini yang kita sampaikan tadi. Ahlus Sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ahlus Sunnah menafikan apa yang Allah nafikan. Di sini Allah menafikan apa? Sifat ngantuk dan apa? Tidur. Maka Ahlus Sunnah menafikan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini Al-Quran menafikan sifat naum, sifat sina bagi Allah. Ahlus Sunnah juga apa? Menafikan. Meskipun ada lanjutannya. Sekedar menafikan itu bukan memuji. Ya, maka ditambahi oleh para ulama, ketika Allah menafikan sifat ngantuk, sifat tidur dari dirinya, itu ada ya makna yang tersirat, tujuan, ada hikmahnya untuk menetapkan kesempurnaan sifat kehidupan bagi Allah. Ketika Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, Dia Allah yang maha hidup, namun hidupnya Allah nggak sama dengan hidupnya manusia. Manusia butuh ngantuk, butuh tidur. Sampai sekarang pun ada apa yang Baik, namun Allah la ta'khudhu sinatu wala naum. Ini menunjukkan apa? Perbedaan kehidupan Allah dengan kehidupan apa? Manusia, makhluk. Hidupnya Allah sempurna, nggak butuh ngantuk, nggak butuh apa? Tidur. Sekali lagi, ketika Allah menafikan dari dirinya sesuatu, maka itu ada makna yang tersirat, ada tujuan, ada hikmahnya, yaitu tadi untuk menetapkan kesempurnaan sifat lawan dari yang dinafikan tersebut. Ketika Allah mengatakan wa ma ana bidzallamin lil abid, aku tidak mendolimi hamba-hambaku. Ya, yang pertama wajib menafikan sifat apa? Kezaliman bagi Allah. Tapi nggak cukup hanya menafikan, harus kedua menetapkan lawan dari kezaliman, yaitu apa? Keadilan. Ketika Allah menafikan dari dirinya sifat kezaliman, itu maknanya untuk menetapkan dirinya apa? Maha adil. Paham dong? Dan yang semakna dengan itu. Taib. Kemudian huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Kurang berapa menit? Taib, kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertanyaan datang. Ini ada pertanyaan. Jika mentafsirkan ayun dengan pengawasan malaikat-malaikat Allah, apakah termasuk tahrif? Iya. Karena ayun yang dimaksud dalam ayat tadi, tajri bi ayunina fasbil li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina,
itu berkaitan dengan sifat mata bagi Allah. Kalaupun, ini antum bisa lihat nanti penjelasan lebih lanjut dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau ada ulama salah mentafsirkan tadi, fa innaka bi ayunina, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad dalam pengawasan kami, bimar aminna, itu yang disebut dengan at-tafsir bil lazim, penafsiran dengan kelaziman. Kalau antum mau bahas lagi ada namanya at-tadammun, at-tatabuk, al-lazim, at-talazum. Contoh ya, kalau antum ditanya, coba definisikan apa itu HP. Hah? Atau apa itu mobil? Coba ana tambahkan. Ada yang mengatakan mobil adalah ya benda yang ada atapnya, ada roda empatnya, ada kapnya, ada kursi dan seterusnya, ada setirnya. Betul nggak definisi itu? Betul. Ada pula yang mentafsirkan misalnya, mobil adalah benda yang bergerak untuk mengantar orang ke tempat yang jauh. Betul atau salah? Itu namanya apa? Tafsir bitatabuk, penafsiran dengan apa? Seutuhnya. Mobil ada alat-alat sebagainya, diperinci. Itu namanya penafsiran, pendefinisian secara apa? Utuh. Paham? Itu benar. Ada pula penafsiran bil lazim. Mobil adalah alat atau benda yang digunakan untuk mengantar penumpang, mengangkut barang ke tempat yang jauh dan seterusnya. Paham? Ini namanya apa? Penafsiran dengan kelaziman. Lazimnya mobil untuk apa? Nah, paham? Nah, sama dengan tadi. Ulama salaf terkadang ketika mentafsirkan sebagian sifat Allah dengan kata-kata tadi itu bukan takwil, karena mereka tetap menetapkan sifat aslinya, definisi secara utuhnya tadi. Allah punya mata, tapi kelazimannya untuk mengawasi. Paham dong? Paham dong? Sama dengan ayat seperti sebagian al-bidah mengatakan, Imam Tabari itu mentakwilkan yadullah dengan apa? Allah menolong hamba-hambanya. Dalam ayat yadullah fauqa aidim, tangan Allah di atas tangan apa? Mereka. Kata Imam At-Tabari, kata mereka, Allah apa? Menolong mereka. Ini tidak ada apa? Pertentangan. Imam At-Tabari tidak pernah menafikan sifat tangan bagi Allah. Bedanya Ahlus Sunnah salaf ketika mentafsirkan dengan lawazim, mereka tidak menafikan sifat tangan itu. Paham dong? Namun Ahlul Bid'ah hanya mengambil tafsir bil lazim, tidak menafsirkan secara apa? Seutuhnya sifat tangan bagi Allah. Anak ulangi lagi, meskipun sedikit sekali lagi sabar. Kalau ulama salaf terkadang mentafsirkan dengan kelaziman tanpa menafikan sifat aslinya. Paham dong? Kalau Ahlul Bid'ah hanya mengambil penafsiran secara apa? Kelazimannya saja. Tangan diartikan kekuatan. Kemudian mengatakan Allah nggak punya tangan yang hakiki, itu jism dan sebagainya. Paham? Sedangkan salaf tidak ada yang menafikan sifat tangan bagi Allah. Paham dong? Baik, kalau nggak paham nanti ya kita lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.